Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Alpianus Tempong Buka selaku Ketua Liga Masyarakat untuk Demokrasi Eksekutif Wilayah Sulawesi Utara. Di saat ini kita kembali bersama program podcast Televisi Rakyat Indonesia TV. Di saat ini dalam kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan persoalan yang sedang viral atau yang sedang ramai diperbincangkan di hadapan publik, yaitu salah satu pegiat HAM, aktivis HAM. Beliau juga adalah seorang advokat yang kemudian mendapatkan tindak kekerasan yang bernama Andri Yunus. Saya rasa semua narasumber kita yang telah hadir di sore hari ini telah mengetahui terkait dengan apa yang kemudian sedang ramai di publik terhadap seorang aktivis HAM atau yang kemudian lebih sering disapa sebagai seorang advokat, seorang wakil direktur Kontras. Ya, di kesempatan ini telah hadir narasumber dengan kapasitasnya masing-masing, baik dari organisasi mahasiswa, juga ada dari LSM atau Ormas Adat Brigade Nusa Utara Indonesia. Akan saya perkenalkan dari semua narasumber yang telah hadir di kesempatan saat ini. Pertama ada Naldia Gosal selaku Ketua BEM Nusantara di Sulawesi Utara. Yang kedua ada Arya Jafar selaku Ketua PKC PMI Sulawesi Utara. Dan yang ketiga ada Saudara Ali Said selaku Ketua Cabang HMI Kota Manado. Dan di ujung sana ada Pak Stanley Sendo selaku Ketua Ormas Adat Brigade Nusa Utara Indonesia. Kita tidak perlu lagi panjang lebar untuk menjelaskan terkait dengan kasus kekerasan yang dihadapi oleh Andri Yunus, tapi saya rasa teman-teman nantinya mampu mengulas sesuai dengan pandangannya masing-masing apa yang menjadi tanggapan bahkan harapan dari teman-teman terkait dengan kasus yang kemudian dihadapi oleh Andri Yunus ini. Mungkin langsung saja kita ke narasumber pertama kita, yaitu Bung, sering disapa Bung, kawan atau sahabat Ali Said selaku Ketua Cabang HMI Manado. Pertama-tama terima kasih Bung Alfian dan teman-teman yang berkesempatan hadir membersamai juga ya terkait dengan ini kasus penyiraman air keras yang dialami oleh teman kami, sahabat kami juga, Bang Andri Yunus. Tentunya di suasana Ramadan yang baik ini memantik ini rasa emosi dan amarah ya yang cukup besar akibat dari tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terkait dengan kebebasan berpendapat dan juga demokrasi di bangsa ini. Kami tentunya sangat menyayangkan sebetulnya bahwa di bulan suci ini masih ada saja oknum-oknum yang ingin merusak suasana kebangsaan kita, suasana moral kebatinan kita dengan menggunakan cara-cara yang cukup biadab sebetulnya terkait dengan langkah-langkah seperti ini. Seharusnya di era demokrasi yang sudah mulai terbuka seperti ini, seharusnya ruang kebebasan berekspresi itu dia menjadi alat untuk semua kalangan masyarakat, semua kelas sosial masyarakat untuk bisa mengakses dan menuntut haknya masing-masing. Kita tentunya berharap bahwa aktivis-aktivis seperti ini dia tidak hanya habis diberangus oleh oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang-wewenang. Kami tentu tidak menuduh di beberapa oknum-oknum tertentu, tapi kami berharap juga bahwa
tindakan yang dilakukan oleh sesama aktivis ini itu tentu adalah tindakan yang memang cukup membahayakan untuk kita semua. Hari ini kejadian Andre Yunus, barangkali ke depan itu akan menjadi kejadian-kejadian untuk kita para aktivis. Sebetulnya ini juga kekerasan yang nantinya ketika kita tidak benar-benar untuk mendesak untuk diusut, maka kejahatan ini dia akan bergantian dengan lagu yang sama, hanya dengan penyanyi yang berbeda. Bagi saya seperti itu. Ya, kami tentu sangat menyayangkan apalagi kejadiannya dalam suasana Ramadan. Sebagai umat Muslim, kami tentu paham bahwa Ramadan itu madrasah sosialnya kita. Madrasah yang seharusnya membentuk cara kita berbangsa, cara kita bernegara, malah dirusak oleh suasana-suasana yang seharusnya tidak ada di dalam momen-momen seperti ini. Seharusnya malah suasana seperti ini lebih memperbaiki uhuah kebangsaan dan keumatan kita sebetulnya. Bagi saya seperti itu, Bung. Ya, terima kasih Bung Ali Said selaku Ketua HMI Cabang Manado. Kita kembali dengan narasumber yang telah ada. Untuk saat ini diberi kesempatan kepada Pak Stanley Sendau. Pandangan Pak Stanley selaku Ketua LSM Ormas Adat akan kasus yang menimpa Andre Yunus. Kalau pesan dari Ali Said tadi bahwa hari ini Yunus yang menjadi korban, tapi bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ketika ini berlarut terus terjadi, akan ada Yunus-Yunus yang lain. Ya, mungkin kita langsung saja ke Pak Stanley. Saya akan menyampaikan beberapa hal terkait kasus yang menimpa saudara Adrian Yunus ya, sebagai aktivis dan pegiat. Jadi kami pertama-tama memberikan apresiasi luar biasa kepada Presiden Republik Indonesia, memerintahkan Pak Kapolri untuk segera menuntaskan kasus ini secara tuntas, agar persoalan ini ke depannya jangan ada lagi korban-korban Adrian yang lain. Nah, jadi pandangan kami terkait kasus ini, kami sangat yakin dan percaya Kepolisian Republik Indonesia bisa mengungkapkan kasus ini sampai benar-benar itu terang benderang. Karena dalam kejadian ini ada dua unsur sistem hukum pidana di Indonesia. Ini dua unsurnya, unsur objektif itu terpenuhi. Yang pertama ada mens reanya, ada niat jahatnya. Yang kedua ada actus reus. Jadi ada tindakan. Jadi kita rasa ke depannya kalau yang bersangkutan juga oknum-oknum yang ada yang melakukan kejahatan ini ditangkap, saya rasa juga bisa dijerat dengan pasal 355 tentang penganiayaan berat berencana. Itu pasal 1 KUHP. Jadi pandangan kami, kejadian-kejadian seperti ini jangan terulang lagi. Apalagi orang menyampaikan pendapat itu kan sudah dijamin oleh konstitusi. Jadi itu amanat undang-undang yang harus sama-sama kita junjung tinggi. Karena kedepannya itu apa yang disampaikan, apa yang dikritisi, itu adalah bentuk demokrasi yang kita harus sama-sama hormati. Agar kedepannya negara ini bisa kuat, itu tergantung juga adik-adik mahasiswa, tergantung juga para pengamat media, tergantung juga para pengamat hukum, dan lain-lain yang sudah diatur dalam aturan dan undang-undang yang berlaku. Terlebih dari Pak Stanley sendiri sangat mengapresiasi sifat gerak cepat dari seorang presiden yang kemudian memberikan arahan tugas kepada Kapolri agar segera mengusut tuntas apa yang menimpa seorang aktivis HAM ataupun sebagai aktivis kontras. Ya, kita selanjutnya narasumber kita yaitu Arya Jafar selaku Ketua PMI Sulawesi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih kawan-kawan
pada kesempatan kali ini kita masih diberikan ruang untuk membicarakan terkait dengan kejadian yang kemudian terjadi kepada sahabat kita. Tentu di dalam mengawali percakapan atau diskusi kita pada hari ini, saya selaku Ketua PKC PMI Sulawesi Utara ingin menyampaikan pertama mengecam keras tindakan yang kemudian terjadi, kriminalisasi terhadap kawan kami aktivis pejuang HAM, sahabat Andri Yunus. Dan yang kedua, kami PKC PMI Sulawesi Utara dan mungkin bersama-sama dengan sahabat-sahabat aktivis PMI Sulawesi Utara tentu menuntut kepada negara, dalam hal ini pemerintah, Kepolisian Republik Indonesia, untuk dapat bisa menangani secara serius bahwa kejadian yang terjadi kepada sahabat Andri Yunus ini bukan bagian daripada perlakuan kriminal biasa, tapi ini bagian daripada simbol kriminalisasi terhadap demokrasi bangsa Indonesia. Bagaimana pembungkaman di ruang-ruang sipil ini mulai dinampakkan yang pada sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Ketua HMI Cabang Manado, sahabat Ali, bahwa ya Indonesia hari ini sudah coba mengembangkan gaya demokrasi yang cukup terbuka melalui kemarin penetapan dan pemberlakuan KUHP terbaru, sehingga kemudian perlu sama-sama kita seriusi terkait dengan kasus yang kemudian terjadi kepada sahabat kami. Persatuan yang menciptakan suatu perubahan pada era reformasi 1998 itu, sehingga kita bisa bebas menjadi negara demokrasi, dan tentunya itu yang harus kita kawal bersama, berharap kepada negara untuk mengusut tuntas agar supaya kita bisa bersama-sama merasa aman dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Kita tadi telah mendengarkan apa yang kemudian menjadi pandangan sesuai dengan pemaparan dari masing-masing narasumber kita yang telah hadir di kesempatan saat ini. Garis besar dari semua pandangan narasumber yang ada di sore hari ini adalah adanya satu keinginan besar agar pelaku penyerangan terhadap Andri Yunus segera ditangkap dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebelum kita menutup jumpa kita di sore hari ini, saya berikan kesempatan untuk dari semua narasumber yang ada memberikan sebuah closing statement yang akan dimulai dari Ketua Brigade Nusa Utara, Pak Stanley Sendo. Ya, terima kasih. Jadi kami dari pandangan sebagai organisasi masyarakat adat, kami sangat yakin dan percaya bahwa pihak kepolisian sangat profesional dalam menangani kasus ini. Apalagi alat bukti seperti CCTV, semua itu ada di lokasi. Dan saya rasa membuktikan itu sangat mudah. Jadi kita tetap menjunjung yang namanya asas equality before the law, persamaan dalam hukum. Jadi kami minta untuk segera mengusut tuntas aktor intelektual maupun orang-orang yang terlibat di dalam kasus yang menimpa saudara kami, saudara Adrian Yunus. Jadi harapan kami ke depan, APH harus menindak tegas oknum-oknum yang melakukan tindakan-tindakan biadab, tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, apalagi terhadap para aktif dan pegiat-pegiat yang ada di Indonesia. Terima kasih. Bagi kami sebetulnya pada prinsipnya setiap kebebasan berpendapat itu dia bukan dikasih secara cuma-cuma. Dia harusnya diperjuangkan, dia harusnya dijaga, dan kita sudah melewati fase yang cukup panjang. Pasca reformasi kita sudah menikmati kebebasan yang cukup panjang. Dia setidaknya di beberapa dekade terakhir itu selalu saja tergores oleh kasus-kasus yang kurang lebihnya sama. Ini masih menandakan bahwa sebetulnya iklim demokrasi kita belum sepenuhnya membaik. Namun cita-cita untuk kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu masih tetap akan kita perjuangkan. Kami tentu mengutuk keras ini kegiatan
dan juga aktivitas-aktivitas seperti ini. Dan satu juga pesan terakhir saya rasa seluruh teman-teman juga mungkin akan bersepakat bahwa kami sebagai aktivis tentunya semakin ditekan, kami akan semakin melawan. Kami tentu berharap besar kepada pihak kepolisian dan menuntut pertanggungjawaban moral kepada negara untuk segera menyelesaikan kasus penyiraman air keras terhadap Bang Andri Yunus ini. Mungkin seperti itu dulu, Bung, karena pada suasana malam ini tentunya perbincangan mengenai penyiraman air keras ini semakin disiram, apinya bukan semakin padam, kebanyakan semakin menyala apinya. Saya kembalikan. Oke, baik. Mungkin sebagai closing statement dari kami memandang bahwa negara harus secara serius menyikapi persoalan perbaikan sistem demokrasi yang ada. Pembungkaman terhadap aktivis pejuang demokrasi adalah bagian daripada pelanggaran nilai-nilai demokrasi yang selama ini kita perjuangkan. Maka daripada itu, kejadian yang terjadi kepada sahabat kami, Andri Yunus, ini perlu kemudian diseriusi oleh negara, dalam hal ini aparat penegak hukum. Pihak kepolisian harus secara tegas menindaki persoalan yang terjadi kepada sahabat kami. Dan sebagai bagian daripada kawan-kawan yang selalu memperjuangkan apa yang menjadi hak dasar sebagai seorang manusia, maka daripada itu kami mengutuk dan mengecam keras tindakan yang kemudian terjadi kepada sahabat kami Andri Yunus. Baik, terima kasih. Tentunya momentum ini menjadi pengingat ya bagi kita, terutama masyarakat sipil, mahasiswa, jurnalis, aktivis, semua kalangan yang ada untuk dapat bersatu. Dan sebagaimana persatuan yang menciptakan suatu perubahan pada era reformasi 1998 itu, sehingga kita bisa bebas menjadi negara demokrasi. Dan tentunya itu yang harus kita kawal bersama, berharap kepada negara untuk mengusut tuntas agar supaya kita bisa bersama-sama merasa aman dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Bukan menutup ruang jumpa kita di sore hari ini, tetapi kita masih ada terbatas waktu. Artinya masih akan ada ruang-ruang yang lainnya untuk perjumpaan seperti di sore hari ini. Saya Alpianus Tempong Buka selaku Ketua Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi dari program podcast Televisi Rakyat Indonesia, TVRI, mohon undur diri. Salam jumpa kembali. Terima kasih.